Halo semuanya, nama saya Daniel Iman Jumanta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian sekolah sebagai sistem sosial. Pengorganisasian sekolah sebagai sistem sosial. Sebelum membahas tentang sekolah sebagai sistem sosial, lebih baik terlebih dahulu kita membahas apa itu sistem dan apa itu sistem sosial. Sistem merupakan suatu jalinan hubungan yang terdiri atas beberapa subsistem yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Middleton dan Wedemeyer tahun 1985, sistem merupakan kumpulan berbagai bagian yang saling bergantung dan melakukan kerjasama sebagai suatu keseluruhan untuk mencapai tujuan. Sedangkan sistem sosial menurut Talcott Parsons merupakan sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling terkait dan tergantung satu sama lainnya. Kita bisa melihat bahwa sekolah bisa dikatakan sebagai sebuah sistem tersendiri. Menurut Zambroni pada tahun 2001, pendekatan mikrokosmis melihat bahwa sekolah merupakan dunia sendiri, di mana sekolah itu terdiri atas beberapa subsistem sendiri, di mana ada pemimpin, ada aturan, ada norma, dan kelompok sosial. Pendekatan struktural fungsional melihat bahwa sekolah merupakan sistem yang terdiri atas peran dan status yang berbeda-beda, yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Subsistem atau komponen-komponen yang ada di sekolah memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan sekolah. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah kepala sekolah, guru, tugas administrasi, pengawas, murid, orang tua murid, dan petugas kebersihan sekolah dan keamanan sekolah. Kepala sekolah bertugas sebagai pemimpin di suatu sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai konsultan, pengawas, dan penasihat bagi guru-guru. Sebagai konsultan, kepala sekolah berperan sebagai tempat bagi para guru apabila memerlukan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Kepala sekolah melakukan pengawasan di sekolah yang dipimpin agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan dan berjalan sesuai dengan tujuan. Peran guru di sekolah adalah sebagai pengajar dan pendidik bagi siswa. Pengajar dan pendidik memiliki arti yang berbeda. Sebagai pengajar, guru berperan dalam mengajarkan materi pelajaran kepada peserta didik. Materi yang diajarkan tentunya sudah dituangkan dalam kurikulum dan rencana pembelajaran. Guru harus mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang dirasa cocok dengan apa yang diajarkan. Guru juga mengajar dengan memperhatikan tiap siswa apakah bisa belajar dengan baik atau tidak, apakah bisa belajar dengan cepat atau lambat. Untuk siswa yang belajarnya lambat, guru harus mendampinginya secara khusus agar ia bisa menguasai materi seperti siswa-siswa lain. Guru harus membangun suasana belajar yang baik agar siswa bisa belajar dengan baik juga. Sebagai pendidik, guru berperan dalam membimbing, mengajarkan, dan mengarahkan siswa agar memiliki karakter yang baik seperti jujur, kreatif, inovatif, peduli kepada sesama, suka membantu orang lain, dan perbuatan-perbuatan positif yang lainnya. Setelah kepala sekolah dan guru, petugas administrasi sekolah juga memiliki peran di sekolah. Mereka berperan dalam mengurus urusan absensi dan cuti guru, absensi siswa, urusan beasiswa untuk siswa, dan urusan surat-surat lain yang biasanya dibutuhkan oleh siswa. Petugas kebersihan dan keamanan juga memiliki peran yang tidak boleh diremehkan. Petugas kebersihan berperan dalam memastikan kebersihan di lingkungan sekolah. Tapi, petugas kebersihan juga diharapkan untuk mengajarkan dan mengajak siswa agar ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Sementara itu, petugas keamanan berperan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Pengorganisasian tugas kepada kepala sekolah sampai dengan petugas keamanan dan kebersihan sudah memenuhi semua peran yang dibutuhkan oleh suatu sekolah. Selanjutnya adalah tinggal pelaksanaan yang baik dan bertanggung jawab dari kepala sekolah, guru, petugas administrasi, petugas keamanan, dan petugas kesehatan agar sekolah bisa berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan mencapai tujuan sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.